Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke. Baik, kita kembali lagi ke dalam podcast Cherry Celoteh Literasi ya. Ini merupakan podcastnya Perpustakaan Tabarirab SMK Abdurrahman Pekanbaru. Oke, baik. Kita akan berkenalan nih dengan dua narasumber kita yang sudah hadir, yang pastinya adalah orang-orang pilihan ya, yang untuk mengisi podcast Cherry SMK Abdurrahman Pekanbaru. Kalau kita kalau kita belum kenal, tentu yang harus kita lakukan adalah berkenalan dulu, baru nanti kita bisa sayangan. Oke, baik. Untuk sahabat-sahabat semuanya, ini adalah tetamu kita, narasumber kita. Oke, langsung saja kita akan berkenalan dulu terhadap ini dulu, yang manis-manis ini dulu nih, sebelah kanan kita nih. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Felicia Hagana Wahyu. Oke, dari mana Felicia? Dari SMP Negeri 18 Pekanbaru. SMP Negeri 18 Pekanbaru. Oke, yang comel-comel, yang kecil-kecil ini, yang imut-imut. Perkenalkan, nama saya Alia Gadana Putri. Oke. SMP Negeri 1 Kerinci. Oke, SMP 1 Kerinci Kanan. Oke. Iya, ibu lupa mengenalkan diri ya. Oh iya, aduh gimana nih? Udah kenal belum? Udah lagi nyedak. Udah harus kenal nggak? Harus kenal nggak? Harus kenal nggak? Kalau nggak, ya udah nggak usah ya. Ya kalau kita nggak kenal harus kenalan dulu ya kan. Jadi gimana pula kita bisa timbul rasa kalau kita nggak kenalan, ya kan? Baik, ya nama Ibu Ayu. Ibu adalah guru BK di SMK Abdurrahman Pekanbaru. Ya, nanti kita akan bertemu di tahun pelajaran yang akan datang insya Allah. Oke, baik, ini udah siap mau kita tanya-tanya nih? Siap. Oke, ini ada pertanyaan tes matematika loh nanti. Udah apa aja ya, udah dulu gimana nih nantinya ya. Kita akan hari ini sesuai dengan tema kita akan membahas tentang kenapa kalian ya, Feli dan Alia, mungkin dari teman-teman juga yang lain bisa terjawab kenapa kalian memilih atau kenapa bersekolah di SMK Abdurrahman Pekanbaru. Oke, baik, yang pertama sekali mau bertanya tentang tentang SMK Abdurrahman Pekanbaru itu kalian tahunya dari mana? Dapat informasi SMK Abdurrahman itu dari mana gitu? Sweet, siapa dulu yang jawab? Biar seru. Sweet duluan, siapa yang sweet? Ini pakai apa nih? Gajah, jempol apa nih? Jadi manis. Mau sweet atau siapa dulu nih yang mau jawab? Saya ada dulu. Oke, nggak berani sweet-sweetan nih kayaknya ya. Oke, silakan. Alia ya. Oke, Alia tahu dari mana SMK Abdurrahman Pekanbaru? Alia tahu dari teman ada dulu. Terus Alia sambil searching juga tadi Google. Oke. SMK Abdurrahman itu sekolah SMK Abdurrahman ini apa ya gitu. Oke. Oh, sekolah kesehatan. Oke. Gitu. Nah, dari situ Alia nyangka jurusannya bagus-bagus banget. Paling ini kan jadinya ke jurusannya itu tadi. Oke, berarti pertama Alia itu dapat informasi sekolah kita adalah dari teman-teman, Iya, dari teman. Terus Alia pun mulai untuk menambah pengetahuan kalau masalah tentang SMK Abdurrahman, mulailah searching. Iya, Searching di Google. Iya. Barulah tahu tentang SMK Abdurrahman itu. Oke. Untuk Feli sendiri bagaimana tahu sekolah kita itu dari siapa? Kalau yang pertama dari kakak. Oke, dari kakak. Terus lanjut searching di Google kan, nengok SMK Abdurrahman kesehatan. Terus ternyata kebetulan ada jurusan yang mau pilih masuk gitu. Oke, mau Feli ambil. Oke. Tertarik sama SMK. SMK Abdurrahman. Oke, mungkin Feli langsung ke sini kemarin ya? Iya, langsung ke sini. Kalau Alia kemarin gimana setelah mendapat informasi dari teman, dari Google, langsung ke sini juga? Iya. Langsung ke sini juga. Oke, jauh-jauh dari Bangka Kerinci ya. Jauh-jauh. Oke, baik. Jadi berarti tahunya dari teman dulu, dari kakak dulu, baru untuk memastikan cari lagi di Google searching. Oke, baik. Nah, setelah searching di Google tuh tentang SMK Abdurrahman Pekanbaru, apa yang kalian ketahui tentang SMK Abdurrahman Pekanbaru, tentang sekolahnya tadi? Selain dia sekolah kesehatan, nah, apa yang kalian ketahui lagi tentang SMK Abdurrahman Pekanbaru? Ya, saya namanya SMK Abdurrahman kan
SMK kesehatan ya. Iya. Dia tuh memiliki daya sains yang bagus, Bu. Serta berpeluang besar. Oke. Dan revolusi industri 4.0. Oke, sekolah revolusi industri 4.0. Oke, itu yang kalian dapat dari Google, dari searching Google. Oke. Kalau untuk Feli sendiri bagaimana? Saya sekolah Abdurrahman memang pasti sekolah kesehatan ya. Terus kalau menurut jurusan juga aku meneliti terus. Dan juga SMK Abdurrahman juga termasuk laboratorium terlengkap di Sumatera. Oke, ke Sumatera. Oke, ada lagi? Apa yang kalian ketahui tentang SMK Abdurrahman? Sudah banyak meraih prestasi. Udah tahu dari mana? Itu Tahu dari mana SMK Abdurrahman banyak prestasinya? Dari D, dari Google juga. Oke, berarti memang sering mantengin sosial media sekolah kita ya. Iya. Oke, jadi untuk teman-teman semua, untuk sahabat-sahabat semua, ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita Alia dan Felicia, SMK Abdurrahman Pekanbaru merupakan sekolah di bidang kesehatan ya. Ya, sekolah kita juga sudah banyak prestasinya sampai dengan kepada tingkat nasional ya. Dan untuk laboratorium juga tadi sudah disampaikan oleh sahabat kita, teman kita Felicia, bahwasannya sekolah kita memang memiliki laboratorium yang terlengkap di Sumatera. Oke, fokus dulu lah untuk sekolah kita. Oke, baik. Oke, tentu ya kalau kita berbicara tentang sekolah, tentang pendidikan, mungkin ada sekolah ya yang ya mungkin udah levelnya entah sampai internasional gitu kan. Tapi kenapa kalian memutuskan untuk di SMK Abdurrahman pilihannya? Kenapa nggak yang entah yang sampai levelnya internasional gitu seperti itu? Kalau Ali ini yang tertarik sama jurusannya. Oh, sama jurusannya. Oke. Di sekolah lain mungkin ada juga jurusannya. Iya. Kenapa SMK Abdurrahman gitu? Ya karena sainsnya tinggi tadi. Oh gitu. Bagus. Nilai peluangnya besar. Peluangnya besar. Kalau Felicia sendiri bagaimana? Karena tertarik dengan jurusannya juga, Bu. Jurusannya banyak di sekolah. Ya tadi kan ini laboratoriumnya terlengkap. Jadi kalau mau praktek atau apa kita nggak terlalu susah keluar sekolah atau gitu. Ya betul sekali. Jadi kalau untuk fasilitas sekolah kita sudah sangat-sangat mumpuni sekali ya. Ditambah lagi dengan pengajarnya yang memang sudah berkompeten dalam bidangnya itu sendiri. Jadi pengajar kita juga banyak itu dari rumah sakit, ada juga yang sebagai dosen, ada juga mereka yang sudah bekerja di laboratorium seperti itu. Jadi kalau untuk pengajarnya, untuk fasilitasnya juga, insya Allah SMK Pekanbaru itu sangat-sangat luar biasa sekali ya. Laboratorium lengkap gitu kan, apalagi tenaga pengajarnya sudah profesional gitu. Jadi betul kata Feli, jadi kalau misalnya di sekolah lain kan belum tentu nanti laboratorium lengkap, harus keluar sekolah lagi kan, cari laboratorium segala macamnya seperti itu. Oke. Untuk masuk ke SMK Abdurrahman ini sendiri, itu kemauan siapa? Kalau dari kayaknya kemauan sendiri nih kan, terlalu semangat soalnya kan. Tapi pastikan lagi lah nih kemauan siapa masuk ke sini. Kemauan sendiri. Memang kemauan sendiri? Iya. Benar nih, kemauan sendiri. Iya. Feli? Kemauan sendiri. Enggak paksaan? Nggak ikut-ikutan? Enggak. Beneran ya? Ya soalnya kan banyak kita temukan, kalau kita tanyakan itu, kalau ditanya sekolah sini kemauan siapa? Ada yang dipaksa oleh tua, ada Bu, gitu kan? Saya dipaksa ibu, saya dipaksa ayah, gitu kan? Atau saya ikut teman Bu, daripada saya nggak ada teman, saya ikut mana teman saya masuk, saya ikut aja lah Bu, gitu. Tapi ada teman. Karena ada seperti itu kita jumpai kan? Jadi kalian memang kemauan sendiri ya. Memang harusnya seperti itu. Kalau kita sekolah itu harus kemauan kita sendiri, ya. Kalau kemauan orang lain ya nggak bisa ya. Temen kita enjoy karena kita ngikut-ngikut, rasa kita nggak passion kita juga kita tertekan ya kan, mau sekolah malas gitu. Kalau ini alhamdulillah kemauan sendiri ya, berarti tidak ada paksaan dari siapapun. Berarti harus sekolahnya yang rajin-rajin. Harus betul-betul sekolahnya, jangan banyak absennya nanti. Felicia kemana hari ini nggak masuk, Alia kemana hari ini nggak masuk gitu kan. Karena kemarin janjinya nanti kita putar lagi podcastnya nih. Kemarin katanya
masuk sini tanpa paksaan orang tua gitu kan. Kalian lihat absennya banyak nggak masuknya gitu kan, ya ini kenapa yang kita pertanyakan dulu. Oke, berarti memang kemauan sendiri ya. Itu bagus nih. Oke, jurusannya masuk di SMK berapa? TLM ya dulu, oke, dua-duanya TLM atau analis kesehatan kalau dulu dibilang ya. Nih, tahu nggak TLM itu apa? Teknologi laboratorium medik. Oke, teknologi laboratorium medik. Selain itu pemahaman kalian tentang TLM sudah tahu sedikit atau banyaknya? Masih sedikit. Masih sedikit, oke. Ya, TLM itu bagaimana sih gitu? TLM ini kan dia menganalisis ya dia. Iya, oke. Dia kerjanya tuh di labor. Di laboratorium. Oke, boleh Felis? Apa itu kak? Jurusannya meneliti bakteri-bakteri, terus ya apa yang penyakit ya, yang berkaitan dengan darah. Nanti kan pilih urin seperti itu ya. Ya kemarin kan sebelum pas saat pendaftaran ya, pas saat pendaftaran itu kan namanya ada kita namanya itu school tour. Ingat? Ya, ada kemarin yang ikut school tour kan? Ya, betul sekali. Jadi salah satu keunggulan di SMK Pekanbaru itu adalah ketika mendaftar, jadi kita tidak buta istilahnya gitu kan. Kita mengambil jurusan ini, misalnya teknologi laboratorium medik, kita memang betul-betul dijelaskan. Nah, dari labor ke labor kemarin, nah dijelaskan misalnya ada labor parasitologi, ada labor hematologi, nanti kalian belajar apa saja itu kan semua dijelaskan ya. Jadi seperti itu hebatnya SMK Pekanbaru. Oke, baik, jurusannya TLM. Oke, kalau jurusannya TLM, cita-citanya ini ngapain kemana? Udah punya cita-cita belum? Udah, atau masih cita-citanya ini ombang-ambing gitu, kayak dulu kalau anak SD kan ditanya itu cita-citanya mau jadi apa, jadi dokter, cita-cita mau jadi apa, jadi polisi, nanti berubah lagi cita-citanya gitu, ya kan? Oke, kalau Felis sendiri cita-citanya apa nih? Mau jadi dokter sih. Oke, mau jadi dokter ya. Oke, jadi dokter berarti ngambil di SMK Kesehatan ilmunya gitu kan. Ya, kalau untuk mengambil kedokteran kan memang bukan main-main ya, harus belajar betul-betul gitu. Harus rajin kita untuk belajar lagi, tambahan lagi gitu. Kalau bisa perlu bimbel, silakan bimbel tambahan ya kan, belajar tambahan. Kalau misalnya kira-kira materi yang kita dapatkan itu belum cukup gitu kan, belum puas, kita pengen ulang lagi silakan gitu. Kalau Alia sendiri bagaimana cita-citanya? Ingin menjadi peneliti yang handal. Oke, ingin peneliti yang handal. Sudah diizinkan mau jadi bidan. Mau jadi bidan? Berarti mau jadi bidan ya? Oke, jadi bidan. Berkaitan sama adik bayi ya? Iya. Suka sama adik bayi? Iya. Bayi, oke, nggak jijian? Enggak lah, iya. Karena kalau orang anak suka boleh jijian ya, orang saya lain kan? Oke, mau jadi bidan, good. Ya mudah-mudahan nanti cita-citanya semua tercapai. Ya, yang penting sekolah sini dulu, 3 tahunnya dulu. Nah, belajar betul-betul, apalagi di bidang kejuruannya. Itulah yang akan kita bawa nanti kan? Oke, udah kita bahas tentang cita-cita. Nah, kita tanya lebih sedikit. Menurut kalian nih semua berdua, bagaimana kemarin proses masuk di SMK Pekanbaru? Prosesnya kalau menurut saya tidak sulit. Tidak sulit ya? Oke, boleh dijelasin nggak sama teman-teman kita? Tidak sulitnya itu kenapa? Langsung masuk aja atau bagaimana gitu? Ya, karena alhamdulillah ada yang mau masuknya dari prestasi. Oke, dan akademik ya. Dan kalau mahal atau tidaknya itu berarti tidak mahal karena ada potongan harga untuk biayanya ya. Karena bagi siswa yang lulus dari jalur prestasi. Oke, ada lagi? Kenapa sih saya katakan tidak mahal? Ya karena ilmu yang ada di dalamnya itu sangat luar biasa. Luar biasa aja. Tadi tambah lagi pengajarnya memang kita datangkan dari rumah sakit, ada yang dosen kan, ada yang dari laboratorium juga gitu. Labor kita juga merupakan labor yang terlengkap di Sumatera. Kata Feli kita nggak perlu keluar lagi tuh untuk mencari sekolah rujukan yang lain seperti itu kan. Untuk Feli sendiri bagaimana? Kalau dalam proses persyaratan dari kesehatan tidak sulit. Dan menurutnya kalau masalah biaya itu tidak terlalu mahal. Jadi kembali lagi ke kerja ekonomi keluarga masing-masing.
Dan juga di SMK Burak, kalau siswa ini dapat memenuhi persyaratan yang diberikan SMK Burak, dia bisa mendapatkan potongan harga. Dan juga pembayaran di SMK Burak bisa dicicil 1 tahun ke depan. Selama 1 tahunnya, oke. Kemarin pas masuk SMK Burak ada nggak tes akademik gitu loh, tes matematika atau IPA kemarin ada? Nggak ada ya. Cuma jadi tes kesehatan saja. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman semua, kalau mau masuk SMK Pekanbaru itu tidak ada tes akademik ya, kita hanya tes kesehatan saja. Kenapa kok nggak pakai tes akademik? Kenapa harus hanya tes kesehatan saja? Ini pasti teman-teman bertanya-tanya nih kan? Ya betul sekali, karena kalau kita bekerja di bidang kesehatan, yang paling penting sekali itu adalah itu tadi tes buta warna. Nah, di dalam tes kesehatan itu ada namanya tes buta warna. Jadi orang kesehatan itu tidak boleh buta warna karena akan sangat berbahaya, akan sangat fatal sekali kalau misalnya kita sebagai seorang kesehatan, analis kesehatan itu kita buta warna. Nanti kalau takutnya kan sampel yang diminta lain, yang kita ambil lain gitu. Nah kalau mata medis bagaimana kira-kira? Sama nggak dengan orang yang buta warna? Beda ya kan? Mana tahu nih teman-teman nanya, kok pakai kacamata nih? Misalnya medisnya udah berapa? Atau gimana nih mau masuk SMK Pekanbaru gitu ya? Jangan takut untuk teman-teman semua ya kan? Karena kita yang namanya buta warna sama mata medis itu beda sekali. Satu lagi kalau untuk di tes kesehatan itu ada tes kehamilan dan tes narkoba. Ya, tes hamil itu bagi perempuan kita tes nanti dengan sampel urin. Nah itu salah satu perjalanan kesehatan juga itu. Nah bagi laki-laki adalah tes narkoba. Jadi kalau positif, tapi menurut ibu dimanapun itu kalau dia positif narkoba atau positif hamil gitu kan, kalau narkoba yang jelas dia masuknya bukan sekolah, penjara. Iya. Kalau tes misalnya dia hamil, ya bukan masuk sekolah juga, tapi dia masuknya ke KUA nanti. Nikah lagi kan? Ya seperti itu ya. Baik, jadi memang tidak ada tes akademik. Ya alhamdulillah, berarti memang sangat-sangat mudah sekali ya untuk SMK Pekanbaru. Ya untuk biaya juga mungkin kalau orang bilang mahal, menurut kalian tidak ya Nak ya? Ya lah, karena dengan fasilitasnya yang diberikan oleh SMK Pekanbaru ya kan? Laboratorium tadi ada laboratorium terbaru kita itu adalah ruang praktek siswa revolusi industri 4.0. Dan memang tenaga pengajar kita itu tenaga pengajar yang sudah kompeten. Jadi kita tidak perlu cemas dengan biaya yang kita keluarkan segitu. Insya Allah apa yang kita dapatkan juga akan lebih dari itu. Nah, yang penting individu kita lagi seperti itu. Oke. Apa harapan kalian? Ya, harapan kalian insya Allah nih nanti masuk, insya Allah kita bulan 7 masuk ya. Bulan 7 kita masuk, kalian mulai duduk di kelas 1, kelas 10 sampai nanti dengan 3 tahun akan datang sampai dengan kelas 12. Apa harapan kalian selama kalian menimba ilmu atau belajar di SMK? Kalau ada lagi memiliki seni wawasan, ide, gagasan, pengetahuan, kreativitas terhadap jurusannya ada ambil di SMK Burak. Oke. Untuk Alia ya, wawasannya bertambah. Betul. Apa yang namanya belajar itu dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Betul sekali. Kalau Feli sendiri bagaimana? Dapat aktif Di sekolah. jadi pelajaran aktif dalam akademik atau non akademik. Oke. Jadi kemarin ketika waktu di sekolah menengah pertama SMP ya, itu SMP. Apa yang mungkin bedanya dari SMP ke SMK gitu? Apa kira-kira? Kalau SMP kan mungkin masih belajar biasa. Belajar biasa. Ini kan bisa keluar dari SMP itu bisa kerja. Harus lebih dewasa lagi kan? Dari yang belum mandiri jadi agak mandiri. Terus apa lagi? Dari yang dulu masih SMP masih duduk-duduk di kelas, di SMP harus mulai pelan-pelan ditingkatkan rasa percaya dirinya. Ya karena kalau kita pintar secara akademik tapi kita tidak aktif, kita tidak kita tidak punya kita tidak berani gitu kan, ya sama saja orang nggak tahu gitu kan
misalnya si Feli, si Alia nilainya bagus gitu kan, kok udah aktif siswanya seperti itu. Kalau kita memang pengen gitu lomba-lomba, ya kan mewakili sekolah misalnya seperti itu kan, kita harus aktif. Kita harus aktif, kita harus percaya diri. Harus mempunyai mental, betul sekali. Jadi bagaimana Bu cara menumbuhkan rasa percaya diri? Ya pertama-tama sekali kalau kita masih malu di forum yang umum atau di halayak ramai, mulai dari dalam kelas dulu. Nah, berani kita kan, jadi kita bertanya, Bu izin bertanya, Bapak izin bertanya, gitu kan, mulai berani untuk menjawab di depan kelas seperti itu. Pelan-pelan, nanti kalau udah berani dalam kelas, mulai kita keluar dari kelas. Sering tampil gitu kan, karena kan kita sekolah juga punya kegiatan, gitu kan di hari Sabtu dan Jumat itu biasanya kita ada kegiatan gitu. Bisa kalian isi untuk ya itu tadi melatih rasa percaya diri kalian. Karena sekolah kita memang tadi kan salah satunya keunggulan sekolah kita adalah sudah berprestasi ya sampai dengan tingkat nasional gitu. Jadi nanti kalian inilah generasi penerusnya gitu insya Allah. Makanya itu harus tampil percaya diri ya kan. Jangan malu-malu, jangan takut salah kalau belajar. Namanya belajar, namanya kita belajar ya salah ya wajar gitu. Namanya kita belajar. Kalau kita udah bisa ngapain kita belajar ya kan kali sama Felicia gitu. Ngapain kita belajar lagi? Oke? Oke, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini yang agak agak kita melenceng sedikit dari SMK Berteman Baru. Jadi mau tanyakan adalah bagaimana pandangan kalian berdua nih dengan anak-anak seusia kalian ya kan, masih golong remaja ya, remaja. Oke. Apa pandangan kalian terhadap perkembangan anak-anak pada zaman sekarang? Kalau untuk anak zaman sekarang mungkin masih banyak kan kurang kita terhadap ini pendidikan. Oke, kurang terhadap pendidikan. Iya, asal sekolah aja. Asal sekolah saja. Atau mungkin bahkan mereka yang tamat SMP udah nggak sekolah lagi gitu. Iya, kebanyakan itu. Oke, untuk teman-teman Alia sendiri bagaimana? Teman-teman Alia ya sudah pada itu lanjut. Ada yang lanjut kan? Terus ada yang enggak. Oh, ada yang enggak juga. Oke, baik. Kalau Felicia bagaimana? Tanggapan Felicia tentang perkembangan anak-anak? Sampai Alia tadi juga anak-anak terbuka terhadap Pendidikan. Juga sekarang banyak yang suka budaya luar. K-pop ya. K-popers ini? Bukan. Nggak tahu K-popers ya kan? Kayak juga sekarang anak lebih fokus ke DJ. handphone itu sudah dunianya asik sendiri ya kan. Handphone mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya. Oke, baiklah. Terakhir mungkin pertanyaan dari Ibu, saran atau pandangan dari Alia dan Felicia sendiri untuk teman-teman yang mungkin mereka belum tahu nih mau melanjutkan kemana atau tentang pendidikan lanjutan lah, pandangan kalian bagaimana atau teman-teman yang lain. Kalau bisa melanjutkan sekolah itu atas kemauan sendiri. Oke, mau sendiri ya? Iya. Oke, betul. Jangan ikut teman, jangan ada paksa dari orang tua. Terus nanti ya gitulah ya. Nggak jadi ya kan? Kalau kita ikut teman, nanti teman-teman ya nyaman ya. Kalau misalnya paksa orang tua, nanti masuk sekolah, tiba orang tuanya dipanggil gitu. Kan ini paksa dari ibu, dari bapak gitu kan. Ya wajar lah paksa masuk sekolah gitu kan. Dibangkan gitu. Ya kalau Felicia sendiri bagaimana? Lebih baik ambil jurusannya sesuai kemauan sendiri. Nggak jangan dari paksaan dari luar, takutnya nanti nggak nyaman sekolahnya kan. Betul. Jadi juga kalau kita teman gimana enggak, jadinya kayak sini pelajarannya nggak ngerti gitu, betul. Jadi memang kalau untuk awal ini sebenarnya kan ketika kita tamat dari SMP masuk SMK itu kan sebenarnya sudah tahap pertama dalam kita menentukan cita-cita lah ya kan, cita-cita arah kita ke depan seperti apa. Kalau misalnya dari tingkat sekolah menengah atasnya saja kita sudah salah ngambil keputusan, salah kita ngambil jurusan, nanti ke depannya
akan salah karena banyak kejadian itu di perguruan tinggi orang yang salah masuk di jurusan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dari awal sudah salah menentukannya gitu. Saatnya dia misalnya nih, kalau kita lihat dia anaknya murungan, maksudnya kelompok kayak diri gitu kan, pendiam gitu, malah ya dia ngambil yang jurusannya misalnya ini yang harus mampu speakingnya harus bagus seperti itu kan, sangat-sangat salah sekali dalam mengambil jurusan seperti itu. Jadi intinya sekolah itu harus kemauan sendiri. Ini kemauan sendiri semua ya? Iya. Oke, kemauan sendiri. Jadi teman-teman, kalau memilih sekolah itu memang harus kemauan sendiri, tidak boleh paksaan dari orang tua maupun ikut-ikut teman gitu. Mau masuk sini karena ada temannya di sini, atau nggak mau masuk di sini karena temannya nggak ada di sini, gitu kan, banyak kejadian seperti itu. Nah, selagi misalnya dengan orang tua pun kita masih bisa berbicara. Kalau misalnya orang tua, kadang orang tua kan menginginkan ini, gitu, anak nggak mau gitu. Intinya kita sering komunikasi dengan orang tua, kita berikan masukan seperti itu, kita kasih pandangan tanpa harus meninggikan suara, tanpa meninggikan suara, tanpa melawan orang tua. Ngomong aja misalnya pengennya di bidang kesehatan atau pengennya di bidang yang lain seperti itu. Insya Allah kalau kita ngomong sama orang tua kan orang tua paham gitu. Daripada nanti iya betul, daripada nanti kita paksakan tiba-tiba berhenti di tengah jalan kan tadi saya gitu, lebih sangat-sangat disayangkan gitu. Ulang lagi sekolahnya seperti kan. Jadi ini batu udah betul-betul matang ya. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan nanti kalian jalani 3 tahun ke depan, sekolahnya lancar ya, menjadi siswa berprestasi di sekolah kita gitu. Jadi apa namanya, perwakilan sekolah kita, ikut lomba-lomba gitu. Yang paling penting kita bilang ibu sampaikan. Ya kalau kita berbicara tentang ilmu, yang harus kita kedepankan dulu adalah adab. Itu ya, adab dulu, sopan santun kita, bagaimana kita dengan orang yang lebih tua gitu. Karena kalau kita berbicara ilmu, ternyata ada orang yang lebih pintar dari manusia. Iya kan? Siapa yang lebih pintar dari manusianya? Siapa? Guru. Oke, guru. Ya, kalau kita berbicara tentang pandainya manusia, ternyata ada makhluk yang lebih pintar dari manusia. Itu iblis. Tapi iblis itu tidak punya adab, tidak punya etika, ya kan? Nah, makanya kita itu yang paling penting adalah kalau menurut ibu, ya, itu adalah adab dulu, kita junjung tinggi, baru kita ilmu. Ya, orang berilmu kalau nggak ada adabnya, nah, tidak sopan santun, orang pun nggak suka dia Felicia. Iya, betul nggak? Iya, betul ya, betul kan Felicia? Iya, kalau orang yang berilmu tapi dia sombong, angkuh, ada yang suka? Nah, ya makanya itu kalau untuk masalah ilmu kita bisa belajar, ya. Kalau masalah adat nih kadang yang susah, nggak apa-apa. Di sini insya Allah kita juga sekolah kita ada value dari yayasan, ya kan, yayasan kita yang rabani, amanah dan beradab. Insya Allah kita akan membentuk insan-insan yang lulusan dari SMK Pendidikan Baru itu analis kesehatan atau farmasi yang memang dia selain dia berilmu yang kompeten, itu dia beradab. Itu yang paling penting sekali. Oke, sebelum kita tutup, Ibu mau slogan SMK tahu? SMK ya, SMK bisa, SMK hebat. Oke, kalau bisa bagaimana SMK bisanya? SMK bisa, SMK hebat bisa. Ya, oke. Baik, sebelum kita tutup, ini ada sedikit ya? Ya mungkin slogan dari SMK. Bisa kita mulai? Oke. SMK bisa, SMK hebat. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.